dia bisa membebaskan seluruh bangsa Arab menyembah patung. Ya, bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat yang tadinya bangsa barbar. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia. Apa efeknya untuk dunia? Coba terangkan pada saya. Untuk manusia nyembah manusia supaya abang kristologi ini selamat. Salah. Supaya kalau ada lagi orang yang mengaku Tuhan disalib lagi itu. Bentar bang. Sekarang setelah Yesus disalib, apakah seluruh manusia itu selamat masuk surga? Yang percaya Yesus. Yang percaya, yang nggak percaya nggak? Kalau abang nggak percaya, abang tidak. Nah, berarti nggak ngefek itu bang. Karena ketika Musa diutus oleh Tuhan, siapa yang percaya kepada Musa, dia selamat. Bahkan Yesus kalau tidak mengikuti aturan Musa masuk neraka dia. Ya, Jadi gini, itu Bang. kalau hal-hal semacam itu sudah terjadi, walaupun Yesus tidak datang, siapa yang mengikuti Nabi yang diutus itu selamat, bang. Jadi Yang gini, saya Bang. tanyakan efeknya, contoh nih, Musa diutus oleh Tuhan, Gini ya, abangku. efeknya apa untuk bangsa Israel? Terbebas dari perbudakan di Mesir. Betul Nabi sekali. Muhammad diutus oleh Tuhan, bangsa Arab bebas dari kebodohan. Sekarang Yesus diutus ke Israel, apa efeknya? Yang nyata, efek nyata itu apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Efek nyata itu nggak nyata itu bang, efek nyata bang, efek nyata. Ali itu janji caleg, Ali itu janji caleg. gitu. Menurut Efek umat nyata. Muslim, menurut umat Muslim, bagi kita umat Kristen itu efek Enggak yang nyata. konkret di dunia sekarang pas kita Yang hidup konkret. gitu loh. Semua umat negara yang Kristen damai sejahtera. Kata siapa? Coba Bang Gores, tunjukin Bang Gores. Negara yang paling kriminalnya paling banyak itu agamanya apa? Negara apa Bang Gores? Coba cek Bang Gores. Siapa tahu Islam ya gara-gara Siapa tahu Islam, Mbah coba. Yesus, siapa tahu. Negara kejahatannya yang paling tinggi itu agama apa Bang? Bang, Bang Gores. semuanya Coba selamat dicek dalam dulu. nama Yesus. Coba dicek dulu. Ini loh, ini nih. Semua Ini Efek nyembah Yesus. kamu tadi mengatakan negara mayoritas Kristen damai sejahtera. Coba dicek. Dicek Bang. Kita Cek, lihat cek. efek nyembah Yesus, efek Kita nyembah Yesus. bicara data, kita bicara data. kasihilah musuhmu. Artinya kita tidak boleh musuh. Percuma bakal dia nggak Yo, percaya. nah iya kasihlah musuhmu ya. Nah ini efek hukum kasih, kita lihat efek hukum kasih. Ini statistik untuk kasus pembunuhan baik negara-negara tahun 23 ya. Ini siapa tahu Suriah, Yemen siapa tahu. Siapa tahu Loh. Islam. El Salvador, Honduras, Itu Muslim itu mayoritas Venezuela. Muslim. Loh, mana Suriah, Yaman, Arab, Brunei, kok nggak ada ini? Loh. El Salvador mungkin Islam, El Salvador mungkin kita lihat El Salvador. Oten lah. Dalam doa, dalam nama Yesus Kristus. Gue bilang dia nggak El percaya. Salvador religion. Katanya mayoritas Kristen damai sejahtera itu kok pembunuhan tingkat tinggi di situ Bang. Jadi gini bang, percuma Hukum bang. kasih. Karena abang itu tidak mau menerima, itu aja sih intinya bang. Kalian itu nggak modern. Nah ini yang udah menerima kawanku. Ini udah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Mereka langsung jadi 10 negara juara dalam kasus pembunuhan. Jadi gini bang, ya. Jadi gitu ya, 17. Nggak bakal diterima datang lu percuma. Iya. Bible-nya aja sendiri. Efek konkretnya apa Bang? Efek konkretnya Bang? Memberi Ya Tuhan Misalnya gini loh, mengutus Nabi. efek konkret itu kayak gini loh ya. Ya, satu gini gitu ya. Efek konkret itu kayak gini loh. Misalnya menyembah Yesus, efeknya iblis pensiun apa kesalahannya gitu loh. karena sudah ada yang mewakili. Sudah mulai melebar jadinya. Efeknya nyembah Yesus satu. oh dikasih. Ya, efeknya nyembah Yesus nih ya. Satu, iblis berkurang tapi nambah saudara. Dua, si obok-obok semakin merajalela. 3, narkobok merajalela. Alkohol merajalela. Babi habis habitatnya. Ketiga, jeruk makan jeruk disahkan di gereja.
Itu efeknya tuh banyak banget sih. Nah, kami tidak makan babi, kami haram tuh babi. Oh iya iya iya. Iya. Ya, dalam Imam 11 itu diharamkan. Oh Advent ini. Iya, ya. Itu aja lah Bang ya. Advent. Oh Anda sahabat ya Pak Ali? Sabar. Oh Advent dia saudaranya ini Ibu Darni. Advent Iya, Bu dia. Darni. Benar nih, Ferry Suwawa. Ya. Kalau begitu kita tanya, kalau Anda sahabat, kuduskanlah hari Sabat di Keluaran itu, terus hari Minggu itu nasibnya bagaimana ya? Ya hari biasa dong. Enggak, itu ada perintahnya enggak? Karena 6 hari lah lama kau bekerja dan kuduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat. Iya, maksud saya hari Minggu, Sabat kan Sabtu. Nah, ini mayoritas gereja hari Minggu bagaimana nasibnya tuh? Kembali kepada pribadi masing-masing. Kayak Itu bukan pribadi lagi tuh masa, hampir 2 miliar. Saya kembalikan kepada abang-abang ini mau nggak terima Yesus gitu aja sih intinya. Kok kelari ke saya? Mereka juga salah loh, nggak ada perintahnya hari Minggu. Ya, Ali, Ali, Ali. bawa apa-apanya yang mau diterima tuh, Gini Pak. Ali, dalam Islam Perubahan ya apa Ali. yang dibawa Yesus ke dunia ini apa? Biar saya bisa mengikuti. Iya itu satu. Sama ini Ali dalam Apa Islam. yang bisa ditunjukkan Yesus untuk dunia ini? Coba, apa bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Untuk perubahan nyata ya, saya minta perubahan nyata deh. Kasihilah musuhmu. Gimana cara ngasih iblis? Hah? Cara ngasih iblis gimana tuh? Bagus ini. Abang mau nggak mengasihi iblis? Lah katanya kasihilah musuhmu. Iblis musuhmu bukan, Bang? Iblis itu kan udah lain konteks. Enggak, musuhmu bukan. Kita sesama manusia sekarang. Musuhmu bukan. Abang ini iblis atau manusia sekarang? Abang-abang Maling, iblis atau maling itu musuh nggak? Maling itu musuh nggak maling? Ya, musuh. Jadi kalau Sama manusia. kalau kasih musuhmu, misalnya anakmu diperkosa terus istrimu yang kamu kasih gitu. Kan itu kita kembali kepada hukum. Well, Itu hukum. Gitu. Iya kan? Misalnya kan ajaran Yesus gini, ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, dilempar batu, balas pisang, diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah, diperkosa istrimu, kasihkan anakmu, kan begitu, Bang? Apabila Jangan dihukum tidak itu. menerima Yesus tidak akan melakukan hal buruk. iya, ketika orang yang menerima Yesus ini ketemu begal, yang dikasih apa oleh orang yang menerima Yesus ini gitu loh. Hukum yang berlaku. Hukum kasih dong. Hukum yang ada pada saat itu dong. Lo gimana? Kok jadi hukum pidana ya? Kalau hukum pidana Nggak berlaku jadinya. Kok nggak berlaku? Tidak mengenal. Kalau perpuluhan hukum kasih. Kalau kejepit hukum negara gitu. Coba, Jadi gini. kalau kamu dirampok, kasihi rampok itu ya. Berak. Masih berlaku nggak itu? Tanya kamu ya. Tunggu, Kevin, tunggu ya. Ini Ali mau pamit. Ali buat lu satu ya. Dalam Islam, kalau ada Tuhan berkelamin, itu berhala. Itu berhala. Gimana? Dalam Islam, kalau ada Tuhan punya kelamin, itu berhala. Mau bentuknya kayak gimana, itu berhala. Gitu, my bre. Itu Kalau Islam. seperti jakar kuda, Yang satu. Baik, ya. Apa? Itu Islam. kalau seperti jakar kuda itu bagaimana itu? Ya, apalagi? Kiranya orang Menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita loh. Ah iya. Nah, apalagi kalau kelaminnya 2 gitu. Wanita dan perempuan nggak bisa. Berhala total. Jadi abang-abang ini merupakan gambaran dari Allah. ajarannya nggak benar itu. Tapi Islam tuh. coba bayangin, itu perut Maria segede apa tuh ketika melahirkan Allah? Allah dilahirkan manusia itu segede apa perutnya tuh? Tetap seperti manusia biasa, Pak. Bukan penyimpan. Udah, Ali udah nih ada ini baru nih. Ada apa namanya? Ada Tahu lomba korbanan baru. Otak. Kenapa Kemat kok nyari Gurunda lah? Silakan Gurunda, gas. Ya Pak Ali, makasih ya Pak Ali. Nggak usah dimaafkan kalau nggak ada yang salah ya. Shalom ya. Iya ya. Yo, saya sampai kepadamu. Amin Allahumma amin. Tetap ya. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan berkati. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus semua Tuhan Yesus. diberikan. Ya. Ganti pemain. Oke. Monggo Bang Juma, lanjut. Bang Juma. Mana Bang Juma? Hampir tidur loh Ikhwan. Mana Bang Juma? Iya. Tinggal ngomong aja langsung. Nah, di mana anak bapak, anak ibu mana? Asik.
Mana yang mana? Ya, yang Anda sembah itu anak bapak atau anak ibu? Yang mana? Yang mana? Enggak, jawab aja dulu. Ya, yang mana? Kamu jelasin dong, yang mana? Yang Anda sembah itu Ya, anak yang bapak. mana? Saya tanya, kamu yang mana? Jangan- Yesus, Tanya saya tanya, kamu jawab dulu. Yang mana? Yesus, Yesus, Yang Yesus. Yesus yang mana? Ya justru saya yang tanya, Yesus Ya, yang saya mana yang Anda tanya, sembah? Saya yang nanya. Yesus anak bapak atau Yesus anak ibu? Kamu jelasin dulu yang mana? Ini kayaknya mau ribut nih dia. Oh, ini bagus. Dia minta dijelasin dulu Guru Nda. Keva santai ya. Buktinya Host, mute-mutein host. Sampai Guru Nda ini beres. yang mana? Silakan. Anak tunggal. Ini kok ini yang datang ke sini orang-orang sakit semua sih Bang Gores. Nggak apa-apa, kita olah aja Bang Nel. Silakan Guru Nda jelasin. Maksudnya apa tuh? Yesus anak bapak sama anak ibu. Anak bapak yang mana coba? Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Anak Yesus tunggal bapak yang mana? Udah diem dulu biar dijawab, jangan nerocos. Host, mute-nya mainin host. Aduh, aku ke WC dulu ya. Biar dijawab silakan. Lagi Juma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Yesus anak Bapa, Anda baca di dalam Matius 27. Itu berbicara mengenai Yesus anak Bapa. Kalau berbicara mengenai Yesus anak Ibu, baca Matius 1 dari data nomor 18 dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, yang Anda sembah Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapa? Udah loncat indah orang. Loncat indah Bang. Loh, kok jahat sih? Itu ya. Jahat, kalian jahat. Bertanya, dijawab kabur. Padahal suaranya jantan kali tadi tuh. Tak taunya sama juga yang melepaskan lenan lari telanjang. Taunya ke lubang Pulau Patmos. Itu mantap juga itu Bang Gores. Dipertanyakan itu apa efek Yesus disalib untuk dunia. Wah, kelimpungan semua itu. Pusing Iya. kepala mereka itu. Itu ini satu lagi kalau di aku bahasanya apa sih? Aku biasanya efek konkretnya apa gitu ketika Tuhan Iya, turun efek ke bumi. Aku biasanya gitu. Apakah manusia jadi tidak perlu oksigen gitu ketika berjalan di bumi? Asik. Atau orang Kristen bisa terbang? Atau nenek moyangnya orang Kristen masih pada di rumah makan sagu? Nah kayak gitu-gitu. Biasanya emosi mereka. Atau orang yang melahirkan udah nggak merasa kesakitan? Nah ya Udah kayak nggak ada lagi gitu-gitu. kulit Iya. bangunan? Salah lo, dia bisa menghidupkan orang mati. Kan Lah iya gini. efeknya di 2023 apa gitu Bang Andi? Gini loh. Menurut Paulus, ya kan Yesus itu disalib untuk menghilangkan kutuk dari dosa itu. Nah, kutuk dosa di dalam kitab Kejadian 3 itu kan dikatakan perempuan akan kesakitan ketika melahirkan, ya. Terus manusia itu akan susah payah mencari makan, kan itu tuh. Nah, setelah Yesus disalib, apakah itu semua hilang? Nggak ada perempuan lagi yang kesakitan, tidak ada laki-laki yang jadi kuli bangunan, susah payah berpeluh keringat untuk mencari makan. Itu apakah semua itu hilang? Nah, itu namanya kutuk dosa itu. Coba ditanyakan itu sama orang Kristen. Ayo Tan, naik Tan, kita bahas itu Tan. Apa yang efeknya Yesus datang ke dunia? Apa efeknya? Ayo. Kan dia sering berdasarkan mukjizat Yesus gitu. Di situ sih sering dia pakai. Kira-kira mukjizat Yesus ini ada Kristen nggak yang bisa melakukannya lagi ya? Gini Bang Andi, Tuhan tidak perlu datang ke dunia, hanya mengutus nabi, itu efeknya dahsyat loh. Ya kan, bisa menyelesaikan masalah. Tuhan mengutus Musa ke bangsa Mesir, bangsa Israel terbebas dari perbudakan. Allah mengutus Nabi Muhammad, urusan bangsa Arab mengalami zaman jahiliyah, zaman kebodohan, selesai. Nah sekarang Tuhan sendiri datang ke dunia, apa yang dilakukan seharusnya lebih dahsyat daripada ketika Tuhan mengutus Nabi, karena ini dia sendiri yang datang nih.
Kita ibaratkan misalnya Jokowi ngutus menteri perbaiki jalan itu, misalnya kan, nggak selesai. Tapi kalau Jokowi sendiri datang, sini selesaikan hari ini, selesai. Nah ini Tuhan datang sendiri, ya kan? Tapi nggak ngefek apa-apa untuk dunia. Malah ditolak. Apa efeknya? Malah ditolak, malah dibunuh. Misi gagal. Misi gagal. Coba apa ini nggak suatu yang sangat nista gitu loh? Ayo Ten, mikir lah Ten, mikir Ten. Apa fungsinya Tuhanmu datang ke dunia ini apa? Aku tahu. Bukti konkretnya apa? Aku tahu. Apa itu? Ajaran Markus 57, Lukas 8:28, Lukas 4:41, Matius 4:3, Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9, Matius 8:29, Markus 3:11 itu bisa tergenapi. Pengajaran iblis yang mengatakan Yesus anak Tuhan itu berlangsung sampai hari ini. Cocok. Lukas 8 ayat 28, Markus 5, iya kan? Nomor 7, Markus 3:11, Matius 8:29. Jadi iblis pensiun dilanjutkan kemudian oleh pengikutnya. Gitu. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan? Iblis. Siapa yang melanjutkan ajaran itu? Oten. Pintar ini anak. Itu Depan disambut tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang Depan ya? Kayaknya seru banget nih ini ya perdebatannya gitu. Bang Depan Muslim? Ya saya Muslim, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya gini ya, kalau logika aja gitu ya. Masa iya manusia dilahirkan ya kan? Tanya, siapa Tuhanmu Yesus? Siapa pembunuhmu Yesus? Loh, kok Tuhan dibunuh? Kok Tuhan dimatiin gitu kan? Kan aneh gitu kan? Harusnya logika aja kan, orang Kristen itu dia rendahkan hatinya kan untuk ngambil Islam gitu. Tapi mereka sebenarnya udah malu sih, udah dari ke akar-akar udah malu ngakui Islam itu benar gitu. Sebetulnya itu sih mereka. Yang tadi saya bawa Bang, Lukas 8:28, Markus 5:7 itu tujuannya. Jadi kalau mereka tidak menggunakan logika ya wajar lah, karena memang harus neraka itu kan luas. Iya. Kalau semuanya menggunakan akal, lalu siapa yang ke neraka? Sebenarnya gini Bang, aku suka banget sih debat-debat kayak ini itu kan, dari aku kuliah kemarin kan sampai di Padang gitu kan. Karena apa ya? Mereka tuh sebenarnya mengimanin Islam gitu loh, mengimanin Islam secara lahirnya gitu kan. Tapi mereka bebal gitu, orangnya bebal, gak menerima kebenaran gitu kan gitu. Karena Al-Quran mengatakan begini Bang, yuhadi'unallaha waladina. Gimana? Wa ma yaqdauna illa anfusahum wa ma yashurun. Nah, itu dia, mereka itu tidak menipu Allah, padahal dia itu menipu diri sendiri, tapi mereka itu nggak merasa gitu. Iya, betul banget itu. Betul banget. Kemarin kan heboh nih di Palestina kan, waktu ada di TikTok itu ada orang-orang Yahudi kan lewat di betul gereja mereka tuh, mereka diludahin gitu nah. Tetapi orang Muslim ketemu orang Yahudi nggak diludahin, artinya kok mereka mau ya membela-bela Yahudi gitu kan, apalagi orang Indonesia kan, orang Kristen Indonesia kan bela-belain Yahudi, padahal di negeri lahirnya Yesus itu sendiri Kristen itu dibenci di Israel itu. Oh jijik mereka Bang, jijik banget, diludahin kan. Diludahin. Nauzubillah pokoknya gitu. Orang Yahudi itu dia masih mau ibadah di masjid dan dia tidak mau ibadah di gereja. Ya, akhirnya ada ini kan, ada berhala gitu kan. Iya. Karena ketuhanan dari Yahudi itu, kalau bener nih ya, antara Yahudi sama Zionis itu beda gitu, beda banget. Karena Zion itu ya jelmaan Amerika,
sistem politik. Iya, jelmaan. Kalau Yahudi murni kan, dia harus membela Palestina gitu nah. Karena Zionis ini kan dia memang jaringan dari Amerika gitu. Untuk benar-benar menghilangkan jejak Palestina gitu kan. Dari zaman Nabi apa tuh? Nah, kan banyak banget tuh kan nabi-nabi yang dilahirkan di Palestina kan, di Baitul Maqdis gitu kan. Seperti itu kan. Makanya Rasulullah itu mengambil perintah sholat itu kan di Jabal Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Ini Bang Zuma dari mana Bang? Aslinya Bang? Makassar. Oh Makassar ya. Ini benar-benar keren ya. Keren banget. Oh, naik kan hotel. Keren banget tuh Bang Zuma itu. Di hotel. Naik kan hotel. Ini Ibu Bunda Rahmani kok kemana komen? Belum ada hotel bang, belum ada. Iya, ini yang kirim. Dia takut dia. Masih muslim. Otennya takut otennya. Ya hotel naik nanti saya kasih donat. Oh. Pokoknya selama tahun Rata-rata Pak. ya rata-rata kalau misalkan mau berhasil sesuatu itu di tanah kelahiran dulu. Kalau di tanah Iya. kelahirannya berhasil, insya Allah di tanah yang lain berhasil. Tapi kalau di tanah kelahirannya tidak berhasil, tidak akan berhasil. Seperti halnya pemilihan caleg. Kalau misalkan pemilihan caleg ya di tempatnya itu dia mendapatkan suara tinggi, insya Allah dia bisa terpilih. Tapi kalau di tempat asalnya dia tidak mendapatkan suara tinggi, dia tidak akan pernah terpilih. Nah sekarang Tuhan turun di Israel, muter-muter di Israel, tetapi gagal di Israel. Justru andaikan Tuhan itu turun, mestinya seluruh dunia ini jadi Kristen. Mestinya. Iya Nggak betul perlu Bang. ada agama-agama yang lain. Karena Tuhan sudah turun. Betul Bang Zuma. Iya. Aku tuh pernah dengar Bang ya, benar Bang ya. Apakah benar nggak Bang dari manusia lahir Bang dari rahim Bang ya? Oke lah. Apakah ibunya itu Nasrani, apapun Yahudi, apapun ateis Bang. Emang benar nggak Bang? Rahim itu udah berjanji sama Allah Bang. Dia akan menyembah Allah Bang. Benar nggak Bang? Iya. Dan orang tuanya lah yang membuat dia jadi majusi, anti agama. Itu benar nggak sih Bang? Aku pernah dengar sih seorang ulama yang bilang gitu Bang. Betul. Hadis itu Bang. Betul. Ada sih Bang ya? Sahih itu Bang ya? Hadis. Iya. Kulu maulidin yulat alal fitrah. Benar-benar ya, Masya Allah. Semua yang dilahirkan manusia itu dalam keadaan suci. Tidak peduli dia rahim Yahudi, rahim dari perempuan Kristen kayak Majusi kayak semuanya itu suci itu Bang. Kenapa suci? Karena ketika di alam roh kita itu sudah ambil berjanji, Bang, perjanjian sama Allah. Iya betul Bang. Alastu birabbikum. Aku ini Tuhanmu. Bala syahid. Ya. Kita semua menjawab itu qalu bala syahidna. Gitu Bang. Jadi dia kapan dia matinya ada Bang ya, rezekinya apa aja Bang ya, itu udah dia berikrar sama Allah ada Bang ya. Iya, berikrar, apakah aku ini adalah Tuhan? Alastu birabbikum. Apakah kalian mempersaksikan aku ini adalah Tuhanmu? Asyhadahum ala anfusihim. Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Bener banget Bang ya. Iya kalau Allah tuh pengen ini Bang, ini jujur Bang ya, kalau Allah tuh gimana lah Bang gitu kan. Ya makanya kayak kita Ramadan Bang ya, Ramadan Bang. Kan orang-orang yang non muslim kan juga ada rezekinya Bang ya. Iya. Dikasih rezeki dan segala macam kan. Makanya kau tahu lah kan ada orang tuh Bang dia fun Bang dengan dunianya kan, lalai dengan dunianya kan. Itu namanya apa Bang? Ghusul fikri Bang ya. Satu lagi tuh apa istilahnya Bang? Itu Bang. Ghusul Istilahnya, fikri Bang. itu kurang pemikiran Bang. Kurang pemikiran. Iya, satu lagi Bang. Yang mana? Istirahat ya itu. Nanti dia fun gitu segala macam Bang itu kan, ngabisin umur uang kan, tapi nanti ketiban dia kena sentrum kayak kecelakaan kan, gak ada mata lagi baru dia sadar gitu Bang. Bener nggak Bang ya? Iya. Keren banget Bang, keren banget. Bismillah.
Betul, tapi emang yang namanya rezeki itu kan semua sudah ada di tangan Allah ya. Di tangan Benar bang. Iya kok bang, aku udah tadi bang. Jadi di rahim itu bang, Allah tuh udah ngasih, kamu kasih rezeki kamu sekian gitu. Betul. Kamu mati sekian gitu nah bang gitu. Nah tapi ya orang tuanya yang membuat mereka tuh jadi kafir, jadi anti agama gitu nah bang. Bener bang. Nah sekarang yang namanya takdir di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Bagaimana mungkin takdir itu di tangan Tuhannya sebelah, sementara tangannya kena paku? Tidak mungkin. Gak ada akal ya bang. Sekarang kena paku Pak De, lihat aja ke gereja. Kalau nggak percaya, bukan menghujat ini fakta. Bener banget. Bener tapi Yang nyakitin bener. orang itu. Iya, itu tadi bang. Kemarin kan pernah tuh bang Entok bang berdebat sama Mika tuh bang ya. Mika bang, yang cewek-cewek itu lah bang. Si Mikana itu. Jadi ada Ratu Entok bang berdebat tuh. Yang selebgram dari ini, tiktoker dari Medan bang gitu kan gitu. Jadi gimana ya? Gitu tuh ya. Jadi Tuhan kamu tuh siapa? Tuhan kamu tuh Tuhan mana gitu. Yang lucu itu tadi ada orang Muslim bertanya, apakah babi haram menurut Mbak Mikana? Kalau dimakan sendiri haram, tapi kalau dibagi-bagi jadi halal katanya. Goblok. Ada saya rekam itu. Babi halal kalau babi haram kalau dimakan sendiri, halal kalau dibagi-bagi katanya. Goblok bener ya Allah. Bener-bener orang-orang kafirnya udah rusak otaknya, merubah-rubah hukum rusak, bang gitu kan. Abang kan lah bang, LGBT kan bang gitu kan, di mana-mana kan merapat di dunia Kristen bang gitu kan. Pendetanya yang inilah salah macam kan menzenomi anak-anak kecil gitu kan. Karena ngapa? Akidah mereka tuh memang udah rusak gitu bang gitu. Makanya wajar nanti Nabi Isa akan turun ke dunia nih bang gitu kan. Gitu. Nah sama kata Allah kan, ya Isa, apakah kamu menyuruh umat manusia ini menyembah kamu? Demi Allah tidak ya Allah. Nah itulah nanti dia akan disiksa gitu. Nah gitu. Makanya Nabi itu bang akan ini datang bang di akhir zaman begitu bang gitu bang. Akan menghukum semuanya, akan membinasakan babi, akan membinasakan salib setelah macamnya. Sampai memang akan menghakimi orang-orang Kristen gitu bang gitu kan. Tidak ada lagi dia akan kekal selama-lama di neraka jahanam gitu. Ya, Bang Devano, ini kan sudah ada Oten mau naik. Saya mohon maaf saya turunkan ya Bang. Terima kasih sebelumnya sudah naik di Komat. Oke bang, aku dengar bang ya. Makasih ya bang. Makasih Bang Devano, barakallah. Ya bang, Masya Allah. bang. Iya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah sharing. Tuhan. Iya bang. Barakallah. mana? Tangannya padang, kakinya bolong, tapi bukan sandal bolong. Ya, selamat malam Bang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang singkat saja ingin bertanya saja nih. Silakan Bang. Jadi begini Bang Zuma dan rekan-rekan kamu semua, kan setahu saya itu arti kafir itu kan menutup diri. Kemudian kalau memang artinya itu menutup diri, kenapa kita harus mencoba membukanya seperti itu aja Bang. Silakan lagi Zuma. Bagus pertanyaannya itu. Iya. Jadi gini, ketika kemudian mereka orang-orang kafir ini ditanya oleh Allah kelak di yaumil akhir, Nabi Isa pun ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menyembah engkau selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula laysa li bihaqq.
Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, mengatakan, mengajak mereka untuk melakukan apa yang bukan hakku untuk aku aku katakan. Kan gitu. Kemudian mereka oleh Allah dikatakan adalah penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di dalam neraka. Nah, kenapa demikian? Mereka akan menyadari, mereka akan menerima keadaan itu. Kenapa? Pada saat mereka hidup di dunia pernah bertemu dengan Bang Handi, pernah bertemu dengan Dewa, pernah bertemu dengan Akhi Sugi, pernah bertemu dengan Kores, Bunda Rahma. Diajak mereka kemudian untuk menuju kepada Allah sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kami sudah melakukan itu sebagai umat Islam, sudah menyampaikan kepada mereka, tapi kamu tidak mau. Kamu lebih suka kemudian masuk ke dalam tataran ulaika hum syarrul bariyah. Kamu lebih memilih menjadi makhluk seburuk-buruknya makhluk ketika diseru kepadamu untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Betul? Betul Tuhan. Kamu pernah diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW? Betul. Kenapa enggak ikut? Kenapa enggak ikut? Kami sombong ya Allah. Kami merasa bahwa ajaran kami ini adalah benar. Dari mana benarnya? Kamu mengikuti sosok Nabi yang mengajarkan menyembah hanya kepada yang maha suci, maha tinggi. Kenapa justru kamu menyembah kepada yang terkutuk? Kamu, ini yang pirang rambutnya, sini. Kamu pernah bertemu dengan Bang Suma? Pernah. Dia mengajarkan kamu untuk kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iya. Kenapa kamu malah menyembah kepada yang diciptakan? Ya, karena saya menutup diri dari hal itu. Nah, berarti salah tidak saya memasukkan kamu ke neraka? Tidak. Karena sudah pernah datang ajakan kepadamu. Masjid-masjid siang malam 24 jam diteriakkan. Kemudian untuk mengenal menyembah pencipta langit dan bumi. Bahkan di dalam kitab yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Semua manusia datang sujud beribadah menyembah kepada aku. Kenapa kamu tidak lakukan? Karena saya mengikuti ajaran gereja. Nah, salah enggak sekarang kalau saya lemparkan kamu ke neraka? Tidak. Itu maksudnya. Jadi kedatangan kita sebagai umat Islam kemudian menyeru kepada mereka. Karena mereka juga berseru, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, jadi kita ini berlomba-lomba kemudian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Mereka berlomba-lomba memurtadkan, kita juga berlomba-lomba mempertahankan akidah umat Islam yang awam untuk tidak dimurtadkan. Jadi tidak ada yang salah. Justru dengan kata kafir, kita melakukan satu keadaan, gerakan, yaitu sebagai apologet pembela iman Islam kemudian, untuk membuktikan bahwa kafir itu tertutup. Memang tertutup, tapi di samping tertutupnya apa yang disebut kafir, hati mereka ada yang terbuka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan seperti yang saya uraikan tadi di awal, bahwasanya orang-orang yang bertaubat dari dosanya kemudian lalu melakukan amalan soleh, kata Allah, mereka lah penghuni surga. Itu jelas di dalam Al-Quran. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuslamuna syai'a. Orang kafir, orang mukmin, orang kafir atau orang yang beriman yang kemudian imannya lalai untuk kemudian dia tergoda oleh maksiat sehingga dia lalai, lalu mereka bertaubat, apa kata Allah? Ulaika yadkhulunal jannah. Nah, kalau kita tidak pernah memperingatkan kepada mereka, siapa yang salah? Kita diminta untuk menyeru, tapi kita tidak menyeru. Siapa yang salah sekarang? Nah, kita. Jadi orang kafir itu masih ada ruang pada diri mereka untuk kemudian menerima Islam. Jadi tugas kita menyampaikan itu, saudara. Kecuali yang memang sudah menutup diri mereka
adanya tiap hari siang malam menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, ya kita berlepas diri, kita melepas diri, kita melepas tanggung jawab itu dan kita serahkan kepada Allah. Karena kenapa? Orang-orang yang kemudian didatangkan Al-Quran itu bukan hanya Islam, tetapi seluruh umat manusia. Mau mereka terima itu urusan Allah. Allah mengatakan ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, mereka itu loh orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kemudian mereka menolak Al-Quran, lalu kita ajarkan Al-Quran, lalu mereka membuka diri, kata Allah ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi yang menolaknya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Jadi orang-orang kafir ini maksudnya yang sudah membatu hatinya untuk menerima Islam, tidak mau lagi terima Islam. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sesungguhnya mereka sama saja. Wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Nah, ini yang Anda maksud itu. Kenapa? Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azim. Gitu Bang. Tapi tidak semua kafir yang dimaksud di sini adalah ditutup oleh Allah. Tidak semua. Masih ada orang-orang kafir di luar sana yang insya Allah akan menerima hidayah ketika kita kemudian menyampaikan kebenaran Al-Quran. Demikian. Alhamdulillah tercerahkan Bang Zuma. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya di Komal ini. Saya doakan Bang Zuma dan kawan-kawan semoga sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Abang juga sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa hilang itu baru naik? Allahu Akbar. Wa yomer yaqifafe Elohim. Kenapa ya di kampung halamannya Yesus ditolak dan tidak terkenal ya? Dan tidak diminati. Kenapa ya? Kenapa ya Bang? Iya. Mestinya kan kalau dia memang Tuhan lahir di sana ya. Tuhan lahir di kota Daud misalnya ya, di Nazaret gitu ya. Mestinya kan heboh. Oh iya dong. Iya gitu. Tidak sesuai ekspektasi. Euforianya hanya di gereja. Iya, justru euforianya di negara lain. Gitu. Jadi balil ladina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir ya selalu mendustakan. Gitulah. Dulu ada gini Bang Andi, yang diharapkan mereka itu bukan kedatangan seorang nabi. Yang diharapkan mereka itu Zeus. Seorang yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan dari penjajahan Roma. Oh itu Yahudi. Itu yang betul diharapkan itu. Nah, kan bisa dilihat ya nubuatan-nubuatan itu kan isinya akan menjadi raja Israel, akan memimpin Israel kan begitu tuh. Bahkan ketika firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Nah, Yesus datang tidak sesuai ekspektasi. Justru Yesus ngomong serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Nah ini yang menyebabkan Yesus itu ditolak. Aku ini butuh seorang pejuang, bukan pecundang. Iya, aku butuh seorang pembebas. Pade, bukan itu maksud saya Pade. Ini kan kalau kita sebagai umat Islam, oke lah ya, Yahudi memang ini kan tegak tengkur ya. Kita ambil di sisi dia sebagai utusan Tuhan, Yahudi memang kurang asam menolak Yesua Masia itu gitu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bahwa di Lukas 2:11 kan Bunda Maria melahirkan Tuhan tuh, kan gitu ya. Mestinya kan kalau ada Tuhan yang lahir kan heboh gitu. Satu-satunya yang heboh menurut mereka itu peramal bintang orang Majus gitu kan. Itu sih yang bikin heboh. Itu pun tidak terlalu viral ya waktu itu. Justru yang bikin heboh ini tentara Romawi yang pernah menjajah kampung halamannya Yesus. Nah, dia bikin heboh di kampungnya gitu loh. Nah,
pertanyaan ini kok di sana yang viral ini apa cerita ditambah-tambah apa seperti apa? Itu sih. Tadi ada yang salah Bang Andi. Apa tuh? Bang Andi tadi ada yang salah. Bukan tegak tengkur. Tegak tengkuk. Ini kayak tengkur Jadi aja nih tangkur. Jadi biasanya yang kalau sesuatu yang heboh misalnya di kabupaten ini ya kan pernah terjadi sesuatu viral tuh di mana-mana tuh disorot oleh media gitu. Ini Tuhan lahir loh. Kok bisa nggak heboh di kampungnya? Itu maksudnya kan justru negara lain yang memvalidasi. Saya rasa lebih heboh kalau Bang Juma datang ke Jakarta lagi. Ya, ya. Itu ya, Iya. Pasti heboh itu Bang Juma datang ke Jakarta itu netizen. Wow. Tengkur Bang Andi. Oke, ini kita tamu. Oke. Tangkur buaya. Ya, kita sudah ada tamu Aki, mohon maaf. Iya, iya. Ya, ini ada kemarin dia kabur nih. Ada Anu Nalai. Selamat malam Anu Nalai. Anu Nalai. Iya, dia udah 2 kali kabur. Tapi masih mau coba. Yang prof ini ya. Betul Aki. Bus, profesor itu. Silakan Bang Prop. Dibuka mute-nya, ditata napasnya, ya, mulai bernapas sedikit, tarik, lepaskan lewat hidung. Ya, udah, silakan ngomong. Takut ini. Ya, oke, saya turunkan. Ini yang satu lagi siapa Buri ini? Ini Buri kayak Muslim ini. Assalamualaikum Buri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Perkenalkan Dari sekte mana Bang? dari Madura Bang. Oh, dari Madura. Lanjut Bang. Ya Bang, saya titip pertanyaan yang mungkin ada peten-peten yang mau naik. Tolong dijawab nanti ya. Titip Bang ya. Saya minta dalil tentang hari Natal. Ya Bang. Waduh. Dalil hari Itu Natal itu sama aja bikin Oten stres Bang, pertanyaan itu Bang. Nah iya Bang, di sini ada yang menjanggal Bang. Kenapa di situ kayak ada menipu anak kecil dengan sinterklas dengan ditipu di bawah hadiah dan lain-lain. Itu dalilnya mana? Apakah itu diajarkan berbohong mulai kecil atau gimana gitu loh? Itu budaya Bang. Pertanyaan saya sejak saya di zaman Facebook dulu Bang. Bahkan saya dulu ada karikaturnya itu anak kecil bertanya kepada Sinterklas, where are you in the Bible? Kan? Di mana kau di dalam Bible? Ya nggak bisa jawab Bang, orang itu cuma bohong-bohongan. Mana ada rusa terbang? Sinterklas mengendarai rusa terbang kayak gitu. Iya, ya itu yang saya pengen pertanyakan aja. Terus di situ orang tua kan ngasih hadiah ya kalau nggak salah ya sama anak-anaknya dengan cara berbohong. Ini dari Sinterklas dan lain-lain, padahal yang naruh itu orang tuanya kan gitu. Iya, ya, memang mereka itu tega membohongi anaknya sendiri. Agama kebohongan. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Kenapa kebohongan itu ditanamkan dari sejak dini di situ? Betul. Itu aja. Oke Bang. Iya Bang. Oke Bang, makasih Bang ya. Iya Bang. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Handi. Bang Andi. Pura-pura tidur orang. Wak. Dek, Wak. Halo user, selamat malam. Jangan di-mute dong. Ya, Kristen Bang. Bang, user. Bang user bisa dibuka mic ya. Halo, Islam Kristen Bang. Kristen. Oh Kristen. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Atau ada yang ingin disampaikan? Boleh nanya?
Oke, sebelum berarti Kristen ya. Jadi setiap oten yang masuk di sini, saya admin dari Bang Zuma akan memberi donat sama kopi. Silahkan dinikmati donatnya Bang. Wih. Lanjut. Tapi kita cerita santai aja ya. Ya. Oh, boleh. Loh. Silahkan cerita Bang, apa yang mau disampaikan? Dia udah cerita dalam hati, masa nggak paham? Oh, saya sendiri paham. Silakan Bang Yusuf. Nabi kan Iya. para nabi membawa suatu ajaran. Ajaran daripada para nabi itu contohnya ada suatu larangan. Tetapi ajaran daripada suatu larangan itu dilarang nabi juga. Bagaimana kita menyikapi ini? Misalnya contohnya begini Bang ya. Misalnya Yesus berkata, barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Tapi Yesus malah bilang orang lain bodoh. Misalnya begitu Bang maksudnya? Bukan. Loh, berarti apa Bang? Itu kan ada aturan ya kan dari Yesus sendiri. Jangan mengatakan kepada saudaramu bodoh. Siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka dia akan dilemparkan kepada neraka. Nah, Yesus mengatakan orang lain bodoh, itu pelanggaran juga kan Bang? Nah, seperti itu maksudnya kan? Aku yang bicara atau Bapak yang bicara ini? Ya silakan. Saya ngasih contoh aja, saya ngasih contoh. Nggak usah tegang dulu. Enggak, memang gaya saya begini. Ya, silakan. Kitab para nabi. Katakanlah hukum Taurat. Jangan berzina. Ya kan? Sementara si nabi itu berzina. Yang kedua, jangan mengingini istri sesamamu. Ternyata si nabi ini mengingini istri sesamanya. Yang ketiga, jangan merampas hak orang. Sementara si nabi ini merampas hak orang. Oh, gitu. Nah, jangan membunuh. Itu kan hukum Taurat. Oh iya. Kenapa ini Bang? Jangan mengingini keledai orang. Nah, ternyata Nabi itu ngingini keledai orang. Kenapa itu nggak disebut Bang? Dengar. Loh, itu disebut juga dong. Jangan ada yang terlewat dong. Kau ini. Jangan membunuh. Ternyata si Nabi itu pembunuh. Oh, gitu. Sembahlah Tuhan Allah. Itu Yesus kena enggak Bang? Dengar dulu. Langsung jigang-jigang. Nggak usah jigang-jigang. Iya, saya tanya juga itu. Kira-kira Yesus pernah melanggar aturan-aturan itu tidak? Nabi ini bukan spesifik loh tujuannya. Ada juga. Iya, nggak apa-apa. Ada juga Nabi. Siapa aja boleh. Kita kasih contoh aja langsung. Nabi YouTube, ya kan? Seperti Nabi YouTube. Oh, ada Nabi YouTube rupanya. Jadi bagaimana sebenarnya seperti ini? Mengaku Nabi, tapi semua dilanggar. Coba tanggapi. Nah ya itu, ya misalnya kan saya sudah ngasih contoh tadi, misalnya di 10 hukum Taurat, di salah satunya jangan mengingini keledai orang, ya kan? Nah ternyata Yesus mengambil keledai orang Bang, itu gimana? Apa itu nggak melanggar Bang? Ini para nabi. Iya. Yesus memang bukan nabi apa? Yesus kan nabi. Yesus bukan nabi. Oh kata siapa? Yesus bukan nabi. Yesus Tuhan. Jadi nabi ini, ya kan, kerjanya kawin melulu. Sementara Alkitab berkata
Dan jangan berzina. Nabi sih kok, Nabi dia bro. Ternyata si Nabi ini berzina, sukanya berzina. Oh, contohnya Daud. Daud ngintip cewek mandi, ya kan? Ngingini istri Uria. Dia kan nabi, Bang. Iya, Daud. Nah, itu gimana itu, Bang? Nenek moyangnya Yesus kok penzina itu, Bang? Makanya inilah dulu kita bahas. Kok bisa gini? Ya itu. Kan udah ada nih contoh fakta seperti contoh Daud. Daud itu ngintip cewek mandi, ya kan? Nah, kemudian karena Daud itu ngintip cewek mandi, maka Daud dihukum oleh Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kan begitu, Bang? Oh gitu ya? Nah itu di kitabmu kan begitu itu. 2 Samuel 12 ayat 11-12 itu. Oh gitu. Bukan Iya. kitabnya, dia itu. Ahi, bukan kitabnya, kitab yang Pak Ade, diambil dari ini agama Daud lain. versi Kristen, bukan versi Islam ya. Bukan ini. Nah itu, jadi Daud itu yang melakukan perbuatan dosa, tapi istrinya yang dihukum, lalu dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum gitu, Bang. Dijadikan pemain seks. Seperti yang Itu saya katakan. itu gimana itu, Bang? Kita ke positif dulu kita ya. Lah iya, ini kan langsung saya kasih contoh. Contohnya Daud. Ya kan, Contoh Nabi. lagi siapa? Yesus ngambil keledai orang tanpa izin. Kan gitu. Padahal di dalam hukum Taurat dilarang mengingini keledai orang. Iya. Tapi justru Yesus ngambil keledai orang tanpa izin. Jadi si Nabi ini masa dia kawin sama anak kecil? Di mana itu, Bang? Gini loh, nggak usah Anda cari contoh di luar kitabmu. Yang Anda bawa kan kitabmu nih. Kalau di dalam kitabmu ada contohnya, kenapa Anda lompat-lompat? Ini yang terjadi, ini Yesus sendiri sudah membuktikan di dalam kitabmu dilarang mengingini keledai orang. Kenapa Yesus justru mengingini keledai orang tanpa izin lagi ngambil, Bang? Jadi si Nabi Itu gimana, Bang? menyembah batu dia. Oh, Ya, nyembah makanya batu. Begini. Oh, Dia- nah Anda nyembah bangkai? Dia menyembah batu dia. Jadi katanya batu itu dari surga. Itu di mana, Bang? Ada diperintah nyembah batu, Bang? Itulah nggak tahu. Mungkin. Nah, nggak tahu kok ngomong, Bang. Kalau nggak tahu jangan ngomong seperti saya. Saya tahu. Misalnya Yesus nyuruh maling keledai. Ya kan? Itu ada ayatnya, Bang. Gitu loh, langsung kasih tahu ayatnya. Mana? Matius 21 ayat 1 sampai 3 gitu, Bang. Jadi jelas gitu loh. Jadi kalaulah batu itu dari surga, kapan itu? Kok kemana-mana sih? Kamu kan tidak tahu. Tadi saya tanya di mana ada perintahnya menyembah batu. Anda nggak tahu. Saya kasih contoh, langsung dikasih dasarnya. Contoh, Yesus menyuruh maling keledai orang. Mana ayatnya? Matius 21 ayat 1 sampai 3 gitu. Mana perintahnya? Kalau itu Harus jelas dong. Jadi Gimana? Jadi dia menyembah batu. Jadi katanya di surga itu ada Perintahnya mana menyembah batu, Bang? Kasih ayatnya. ada 70 bidadari katanya di surga. Ini orang turunin, nggak bisa dialog dia turunin. Orang nggak bisa ngerti jelas. Tar dulu. Oh ya, silakan Bang Kores. Orang sementara Gini, sesat. sedangkan dari Kristen itu nyembah penis itu gimana rasanya, Bre? Jadi bidadari ini katanya 72 bidadari. Jadi Nah ya, kalau di Islam gitu, kita mengawini 72 bidadari. Nah, kalau di Kristen kenapa kalian malah mengawini Yesus nanti di surganya? Kok begitu? Itu apa nggak biadab mengawini Tuhan? Jadi yang ku maksud di sini kan, Iya. cuma sebenarnya si Nabi. Skakmat dia di sini, skakmat dia. Nah iya, jadi gini kok dalam Islam logis kita mengawini bidadari. Kalau mengawini Yesus itu gimana? Gimana itu? Apa nggak jijik kalian mengawini Tuhan sendiri? Dikawini oleh Tuhan. Enggak, Bang Andi, kan kalau lihat orang Kristen kalau meninggal mereka kan pakai jas. Mereka itu suaminya, nanti Tuhan istrinya gitu. Kalau yang perempuan mereka pakai gaun.
Berarti mereka nanti menjadi istri, Tuhannya menjadi suami, gitu. Kan kita lihat matinya gimana. Masuk akal nggak bidadari ini? Kalau bidadari masuk akal, tapi kalau mengawini Yesus di surga itu nggak masuk akal. Masuk akal. Yang nggak masuk akal itu ketika mengawini Tuhannya sendiri. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiba. Itu jijik nggak sih? Katanya penis itu. Coba nanti ketika oh itu hadisnya doif. Tapi ketika kalian mengawini Yesus, ini yang mau gua tanya. Nanti kalian ngeluarinnya di mana? Di perut Yesus atau di dada Yesus? Di mana kalian ngeluarinnya itu? Ayo. Nanti ketika kalian kawin, kalian kan nanti mengawini Yesus tuh. Nanti kan mengawini Yesus. Pakai gaya apa kira-kira? Gaya dogi atau gaya misionaris kira-kira? Jangan hati-hati. Pengen tahu gua. Coba. Kan ada tuh 2 Korintus 11 nomor 2. Aku cemburu ilahi kepada kalian dan akan aku persembahkan kalian kepada Kristus sebagai perawan suci. 2 Korintus 11 nomor 2. Gitu loh. Dulu dia dulu. 2 Korintus 11 nomor 2 coba. Kenapa emosi? Panas ya? Panas ya? Ketahuan bagaimana cabulnya Tuhan kalian. Iya. Sakit ya? Sekarang kalau sakit hati mau apa? Mau gimana kalau sakit hati? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya enak lu. Sampai lu turun, gua siksa batin lu. Gua siksa batin lu sampai lu turun. Ayo. Gimana? Jadi Niat pengen menista kena balik dia. iya, ini 72 bidadari halal. Manusia mengawini 72 bidadari. Lah lu Kristen, orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Otak di mana, Bre? Otak di mana? Kan ada yang didampingi sana, ada pesunal juga yang mendampingi dia. Nah, itu pesunal ngapain deh? Coba. Ini gue baru mulut nih. Belum foto gue keluarin. Belum foto. Jangan. Gimana user? Sepi, iya, sakit hati. Tapi ini Roh Kudus meronta, ingin membalas tapi nggak bisa. Mampus. Res, ini Tuhannya di bumi kok nggak kawin-kawin, pas di surga ngawinin orang, kenapa sih? Nggak, itu dia Bang Handi. Berarti apa? 33 tahun? Nggak, tunggu. Berarti 15-an tahun dia menahan birahi. Karena di dunia dia mesti pakai uang, dia nggak punya. Kan kalau menikahi wanita harus mahar kan? Nggak punya dia uang. Tahan. Jangan salah lu. Kata lu gak tambunan, donaturnya Yesus banyak. Terus kenapa nggak kawin? Ya karena dia gak suka perempuan. Jangan dulu perkara kawin. Jangan dulu perkara kawin Bang Handi. Yesus waktu di dunia ini jadi Tuhan, tinggal di mana pengen tahu gua? Rumahnya di mana Yesus? Punya rumah nggak dia? Ya rumah ibunya lah. Rumah ibunya nggak bisa. Yahudi kalau udah umur 3, jangankan umur 30, ketika umur udah 15-16 tahun, dia harus berpisah rumahnya dari keluarganya, membentuk keluarga baru gitu loh. Menurut Luka Tambunan, Yesus itu kemana-mana dia pergi dihormati, dia mau tidur di mana gratis, kata Luga. Katanya. Cuma kan Luga Yesusnya lahir Makanya di jangan mancing-mancing. Lu mancing-mancing. Masih mau kau datang besok? Diskusi yang baik, nggak usah pancing-pancing seperti itu. Saya belum ngomong loh. Belum gurunda, Pak. Belum gurunda. Nggak boleh. Kalau hal kayak gini, enggak, hal kayak gini Bang Joba nggak boleh kebagian. Kalau hal gini kasih kita aja lah. Jadi itu Ikhwan, batu lawannya penis, bidadari lawannya Tuhan kawin. Apa skak kan? Sampai abadi ini skaknya, serius. Nangis anak orang lo, nangis. Habis tisunya lo, nangis dia. Ayo, Nangis mau lari lo. kemana lu? Nangis User. ya. User, itu kan Iya. punya batu jakar 2. Punya batu jakar. Makanya masuk sini baik-baik diskusi. Begini cara jawabnya, begini. Ya. Umat Islam laki-laki diberikan bidadari. Saya laki-laki dikasih bidadari. Tepat. User laki-laki dikasih Yesus. Yesus juga laki-laki. Kalian mau ngapain? Dah. Mau ngapain kalian? Waduh, ini suara papa di sorga nih, kenceng. Kalian mau ngapain? Yesus itu laki-laki. Dan dia katanya Tuhan, berarti dia maha besar. Senjatanya besar. Lu ngapain? Kamu mau ngapain? Masih mau kau menghujat? Enak kan? Maka pintu ditutup, mempelai wanita, mempelai pria masuk ke dalam kamar pengantin. Pintu ditutup, user bersama dengan Yesus. User mempelai wanita, Yesus mempelai pria. Senjatanya dia maha besar.
Robek kau punya, robek. Bukan surga. Masih mau menghujat. Kami dapat bidadari, kamu dapat bidadari. Makanya bro, jangan Simak aku datang menghujat. besok. Ini yang kena ribut siapa nih? Dinda Gores. Halo. Dia cuma menghujat. Kenapa? Orang bicara tentang kitab yang mereka rampok dari Yahudi. Di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, Tuhan mengambil perawan-perawan suci dan seterusnya. Gak digubris, tetap aja dia cerita tentang. Dulu Nabi itu yang katanya dia bak firman, tapi dia melanggar firman itu. Contoh, mana firman yang dilanggar? Contohnya dia merampas harta orang. Ya, mana? Di mana dalilnya? Jangan merampas harta orang. Di mana? Ya dengarkan dulu. Iya, di mana? Kapan kok didengarkan? Orang nggak punya kepala kok didengarkan? Saya tanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan mengambil barang orang dan tunjukkan barang siapa diambil. Satu aja dulu. Mana dalilnya? Saya tidak bisa dengarkan kamu. Kamu gak ada ilmu. Kamu penyembah mantan mayat. Ngapain didengarkan? Buktikan aja. Dengarkan. Dengarkan. Di mana kemudian yang kamu katakan mengambil barang orang itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW mengambil barangnya siapa? Setahu saya, Nabi yang mengambil keledai itu cuman Yesus. Keledai milik orang yang diambil. Mampu. Nah, sekarang mana Rasulullah mengambil keledai mana? Jadi Matius 21 dari 1 sampai 3, Yesus itu maling keledai belum dikembalikan. Sampai hari ini. Tuhan kok maha maling? Sampai Tuhan hari kok maha maling? ini keledainya orang nggak kembali. Tuhan kok maha maling? Coba. Ayo. Yesus ini Kristus atau maling? Yesus maling atau Yesus Kristus Tuhan lu? dia masih Kembalikan keledai yang ada. mencuri. Keledai yang ada. Keledai. Pencuri keledai. Semua aku datang. Mencuri kolor Nabi-nya. Kolor Ya. merah. Salah, merah. Yang mencuri. Yesus itu yang mencuri. Itu loh. Pelan-pelan Turuda. Ya memang fakta begitu, kandaku. Mencuri keledai orang, tidak dikembalikan. Kan gitu. Mana coba buktikan dia kembalikan keledai curian. Mana? Baru Mana? Tuhan kok cabul. Yesus kok cabul. Cabulu ya. Iya. Yesusnya cabulu ya, iya. Birahi di surga. Iya. Matius 21:31. Apa lagi? Dikumpulin. 2 Korintus 11 nomor 2. Perawan-perawan suci dikumpulin. Kenapa? Yesus birahi, iya. Sakit hatinya kan? Makanya jangan nyembah penis. Jangan nyembah penis Kristus. Anyway, itu pengen tahu. Penis Yesus bukan? Kan firman Allah. Kalau penis Yesus bukan? Coba Gimana dulu tuh? jelaskan dulu. Gimana tuh cara nyembah penis gimana tuh caranya? Coba jelaskan dulu. Menyembah penis Kristus itu gimana rasanya? Apa waktu kalian bersujud nggak nyenggol penis Yesus? Pas kalian sujud itu kan ubun-ubun kena tuh. Mute gitu. Segede apa tuh? Penis Yesus? Sampai dia nggak bisa kawin di dunia. Kenapa? Tahu nggak tuh Ken? Nabi Emang kenapa kalian menyembah Tuhan yang cabul? Pengen tahu gua. Dijawab, loh hilang. Sian. Mau report lagi Kores pribadinya banyak. Pancadase tunggal, Tritunggal kalah. Jangan Kasian. report my bre. Kasihan penghujat. Tidak ada ilmu. Sudah sembahannya mantan mayat. Ini Gurunda, ada yang kita lagi Gurunda. Ada yang kita lagi. Mute dulu. Mute. Tuhan yang mana yang doyan kawin? Turunkan. Penyembah manusia ini. Penyembah manusia turunkan. Pesediking gitu bang. Pasukannya orang-orang tidak berilmu, cuman bisa menghujat.
Halo fansku di bawah, Kayak gini. apa kabar? Orang-orang yang kayak gini nggak ada lagi yang bisa dijual. Habis udah jualannya. Bible mau dijual kagak laku. Udah. Menghujat. Udah berbagai cara. Nggak ada lagi yang bisa dijual. Hadapi kita dengan ilmu dong, Bang. Jangan kayak gitu. Kalau Anda menghina Rasulullah Muhammad SAW, apakah ada hinaan yang lebih daripada hinanya ya sosok Yesus yang diceritakan di kitab saudara? Rasulullah Muhammad SAW. Iya, Rasulullah seperti apapun hujatan kalian, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati secara terkutuk. Oke, pahami itu. Ini kita udah ada tamu selanjutnya. Selamat malam, Galileo, silakan. Malam bang. Ya bang, ini Malam. Islam atau Kristen bang? Alhamdulillah Islam bang. Oh, Islamnya oke ya. Galileo. Makasih bang, tapi ini ada beberapa yang mau minta permintaan dari OTN sebelum mereka kabur. Saya turunkan dulu bang ya, yang Muslim. Kalau Kaparo siapa? Kaparo ini panitia perpuluhan. Oh. Bang, Ya, gimana? Masih ke gereja? pesan, Bang. Aduh, Apa? nanti dulu Bang. Apa pesannya? Aku kan masuk ke room Agatha, room ke Living Semir. Livingston. Nah, terus? Ya, aku cerita lah Bang. Apa? Aku beberapa kali kalau mau naik room Bang Zuma tuh dimasukin, aku bilang. Tapi dia nanya sama aku gak bisa jawab, aku bilang. Marah dia. Dia bilang sama aku apa? Bro, kalau kamu itu sakit kepala katanya, perginya ke dokter, jangan ke bengkel. Ngapain kamu nanya iman kamu ke orang yang bukan Kristen? Ya aku bilang lah, kalau aku sakit kepala ke warung lah beli obat sakit kepala, aku bilang. Marah Opung Pipo, bilang sama Abang Zuma itu, aku udah balik-balik naik room dia katanya, nggak pernah mau nerima dia. Itu pesan dia Bang, dia mau naik kalau ada dia. Mana Opung Pipo? Aku udah naik ini. Ya Tapi udah. katanya dia? jangan dikik ya. Aku bilang lah, kalau abang berilmu nggak kayak saya, aku yakin nggak dikik. Aku bilang, aku memang nggak berilmu. Kalau menghujat mungkin dikik. Aku bilang. Iya, betul. Opung Pipo namanya Bang. Iya, tahu dia murid saya juga itu. Cuman sekarang Mau Arab juga dia berarti. dia kena asam urat. Asam uratnya itu udah sampai ke giginya jadi kena. Ya, Bang Zuma, di sini kita sudah ada datang Habib. Ada Habib, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Lagi di luar kayaknya Habib. Ada noise. Iya, lagi di luar bang. Tadi kok bisa ya, sudah. bisa kepencet naik. Nggak apa-apa, Bang. Saya turun lagi ya bang ya. Izin ya. Bang. Baik Habib, makasih Habib, sehat terus Habib. Makasih. Barakallah. Ya. Maaf ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ya, selanjutnya ada Bapak penyebar berita. Selamat malam Pak penyebar berita. Halo, selamat malam, salam damai. Selamat malam. Baik, Iya, ini malam. Bapak ini Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Kristen ya. Ini aku tadi dengar di Kores itu luar biasa itu hujatannya, harapan yang sampai gitulah. temanmu sendiri yang mulai hujat. Iya, tapi kan jangan dibahas kayak gitulah. Ya nggak bisa, datanya ada kalau Kores, datanya ada. Iya, itu kan Islam yang sempurna itu harus Aduh, bangkit lagi di menit ketiga. Assalamualaikum. Apa perlu dikasih datanya tadi? Bagaimana Yesus menikah? Islam yang sejati itu harus meyakini Yesus. Nggak bisa bang. Kores bicara itu datanya ada di Bible. Tidak ada itu. Oh, ditunjukkan bang datanya bagaimana Yesus menikah. Perkawinan anak domba bang. Bagaimana? Enggak, yang dibilang disembah ini sampai ala-ala pital itu kan sebagai manusia biasa. Itu Ya kan Yesus Tuhan Maha Besar bang. Dengar dulu,
bagaimana kita sebagai orang beriman, orang biasa aja Yesus Allah katanya. Terus Yesus Allah katanya. Kores kamu, saya ingatkan kamu, hati-hati kamu kena azab kamu. Oh, azab kan Allah. Yesus apa Yesus? Iya, artinya orang Islam yang baik itu harus mau menghormati Yesus. Anda itu kalau nggak mau nemu Islam yang keras, jangan mulai. Kores ini hanya tuayan dari apa yang penghujat Kristen tabur. Jangan menabur, my bre. Kasih tahu kawan-kawan yang di bawah yang lagi kepanasan, pipis kucing sama kirati kan lagi di bawah tuh, lagi kepanasan. Kasih tahu mereka jangan nabur. Selama kami masih hidup, kita siksa kalian. Dengar dulu, orang yang tidak beragama aja nggak kayak gitu ngomongnya. Kamu beragama kok. Dan terus gimana waktu Islam dihina, gue mesti apa hukum kasih? Ya artinya kan kamu bilang. Ya enggak tuh, gue jihadin. Hati-hati kamu kena azab Tuhan itu. Gak ada azab selain atas izin Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, dan yang menciptakan Tuhan kalian. Tunggu waktunya. Omongan kamu itu tunggu waktunya. Ya gini aja, kalau nunggu waktu kan janji caleg ya. Kalau nunggu waktu janji caleg. Sekarang yang ada sekarang nih, Bu Uti kena kanker rahim tuh. Ngapain Yesus tuh? Sampai kena kanker rahim Bu Uti Watimena. Coba pengen tahu. Pengen tahu. Coba yang sekarang aja, yang sekarang aja. Dijawab dong. Jangan janji caleg. Bu Uti Watimena kan Kristen tuh, sering ngehujat Islam tuh. Dia kena kanker rahim. Ngapain Yesus tuh? Orang punya agama aja, orang nggak punya agama aja nggak gitu omongannya. Kamu punya ya agama. udah kalau gitu, kalau misalnya merasa sakit hati itu tuayannya, itu tuayannya itu. Bro penyebar tadi, bro penyebar, izin dulu, udah. Tadi itu yang memulai siapa menurut kamu? Yang memulai siapa? Dia kan belum menghujat dia kan cuma yang memulai. Katanya. Yang memulai siapa tadi bang? Ya udah, selamat malam saya tidur, saya pesan saya si Kores. Bukan selamat malam, selamat malam pakai T, selamat malam. Selamat. Saudara penyebar. Tolong iya. Berubah itu omongannya. Iya, sekarang oke, nanti saya ingatkan beliau. Sekarang saudara juga harus sadar, satu-satunya agama di dunia ini yang menghujat pencipta langit dan bumi itu hanya agama Anda. Paham? Yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menistakan Tuhan hanya agama Kristen. Itu menurut kacamata Anda itu, bro. Bukan menurut kacamata saya, tapi itu adalah fakta di dalam kitab saudara. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan. Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi datang mati terkutuk di atas tiang salib? Agama apa itu? Itu semua rancangan Allah apa itu yang... Makanya saya katakan satu-satunya agama yang menghujat pencipta langit dan bumi hanya Kristen. Jangan pakai kacamata Muslim. Ini kacamata kitabmu. Kesalahan Anda. Tuhan datang sebagai manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu ajaran siapa? Saya tanya saudara, pencipta langit dan bumi diceritakan datang sebagai manusia, dibunuh di atas tiang salib dan cara terkutuk. Itu agama apa? Itu udah rancangan Tuhan itu. Kenapa itu yang saya katakan agamamu asal rancang-rancang. Mana ada rancangan Tuhan manusia? Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, terkutuk di atas tiang salib. Itu rancangan kamu, bukan rancangan Tuhan. Makanya saya katakan agama yang paling menistakan pencipta langit dan bumi itu adalah agama Kristen. Ada agama yang menistakan Tuhan selain Kristen. Bagaimana? Kenapa Anda mengatakan kacamata saya? Sementara agama Anda menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi nusul menjadi manusia, dilahirkan manusia, disunat, dinetein, habis itu dibunuh manusia, jadi mayat dia, mati secara terkutuk. Itu siapa terkutuk? Itu siapa? Kristen kan yang mengajarkan seperti itu? Ada Yahudi ngajarin kayak gitu? Ada Islam ngajarin kayak gitu? Ada. Jadi jangan sok nasihatin orang. Agama yang paling menistakan pencipta langit dan bumi itu, nama agamanya adalah Kristen. Jangan merasa jangan ngajarin orang kamu di segala hal. Jangan ngajarin orang, itu fakta. Yesus itu pencipta langit dan bumi yang nusul mengambil rupa manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang mengajarkan? Kristen. Kalau kamu mengklaim agamamu lebih sempurna tapi terbelakang. Itulah kenapa bukti Watimena kanker rahim. Terbelakang apanya yang terbelakang Islam itu apanya? Teknologi juga orang temukan teknologi bukan karena Bible.
Yang jelas bukan dari wakilian. Belakangan. Bukan karena Bible orang menemukan teknologi, bukan. Bukan karena Bible orang menemukan kapal terbang. Bukan. Kalau karena Bible orang menemukan apa? Orang menemukan apa? Saset tai sapi. Oke? Itu baru Bible. Kalau cerita Bible, paham? Jadi jangan ajarin kami mengenai hujat menghujat hanya di agama Kristen, agama satu-satunya di atas muka bumi ini yang menghina Tuhan pencipta langit dan bumi, hanya di Kristen. Itu menurut pemahaman Anda. Bukan menurut pemahaman saya. Sekarang saya tanya, yang dikandung Maria itu apa? Ya itulah Yesus itu. Siapa Yesus itu? Manusia atau Tuhan? Ya itulah inkarnasi Allah Bapa. Nah itu coba. Inkarnasi Tuhan pencipta langit dan bumi mati terkutuk di atas tiang salib. Betul atau tidak? Sekarang gini. Sekarang begini. Kamu jangan sosokan menasihati adik-adik saya di sini. Bukan menasihati. Karena agama ya gimana? Agama terbelakang di mana? Apanya yang terbelakang di Islam ini? Apanya? Terbelakanglah pendidikan. Apanya? Terlalu pendidikan apa? Coba tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menemukan pesawat. Ayo. Tunjukkan. Orang Kristen pencapaian tertingginya hanya menemukan mesin kondom. Paham kau? Masuk kamu sih Abi. Sama vakum cleaner juga. Jerman itu bro. Sosokan terkemuka apanya? Apa? Sekarang begini. Coba kamu tentukan satu hal di atas muka bumi ini yang ditemukan oleh para ilmuwan yang tidak dasari oleh ilmu aljabar. Tunjukkan saya, apa itu? Apa? Itu apa yang bisa ditemukan ilmuwan tanpa menggunakan ilmu aljabar? Apa? Tunjukkan saya. Saya akui itu aljabar itu yang menemukan apa yang ditemukan oleh orang-orang Kristen tanpa menggunakan ilmu aljabar? Apa? Kondom. Teknologi yang kau pakai ini siapa yang teknologi yang digunakan ini itu dari aljabar atau bukan? Itu dulu kejayaan Anda. Saya tanya, teknologi yang ditemukan oleh orang-orang ateis yang kau klaim Kristen itu ditemukan tanpa aljabar atau dengan aljabar? Jawab. Sama kayak dulu. Sama kayak dulu. Sekarang Betawi di mana? Tidak ada satu ilmu di atas muka bumi ini yang landasannya bukan aljabar. Tuh, kenal lagi banyak Pak. Turunin aja orang ini. Kenal lagi, bikin ini aja. Turunin ini penyebar ini nggak ada ilmunya dia. Iya, penyebar apa? Udahlah Bang, turun aja dulu. Iya, harusnya kamu jangan sok-sok orang loh. Tadi bermula itu ya ada 3 terstruktur masif nih. Orang silih berganti masuk menghujat di sini. Gitu ya. Kalau teman Kristen baik-baik itu kita diskusi baik-baik. Tapi kalau Anda menghujat ya lebih sadis nanti. Tapi kami nggak menghujat. Datanya ada di Bible itu loh. Makanya jangan menghujat. Bible menjadi bempermu. Di saat kau menghujat di Bible pasti ada. Makanya jangan menghujat. Di Bible ada apapun itu. Jangan coba-coba. Pasti lu sakit hati. Loh. Udah diturunin. Slow. Aku bangkit lagi. Dia menit keberapa Gurunda? Menit pertama. Cepat banget bangkitnya. Oh, menit pertama. Menang wih. Thank you Gurundaku. Masya Allah. Ini baru Ikhwan. Ada yang ngegas, gas balik gitu loh. Ini ada Uber ini oten kayaknya.